Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, Rumah Sehat Lansia, tempat di mana kita berbagi informasi dan tips seputar kesehatan fisik dan mental para lansia agar tetap sehat, bahagia, dan bersemangat dalam menjalani hari-hari usia emas. Topik kita kali ini mungkin terdengar sensitif, namun percayalah, ini adalah aspek penting dalam kehidupan setiap manusia, termasuk para lansia yang kita cintai. Hari ini, kita akan membahas tentang keintiman di usia senja. Ya, Anda tidak salah dengar. Keintiman bukan hanya milik mereka yang berusia muda, tetapi juga merupakan kebutuhan mendasar bagi lansia, baik secara fisik maupun emosional. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, mengapa keintiman masih relevan di usia 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas? Bukankah fokus utama di usia ini adalah kesehatan fisik dan kenyamanan? Jawabannya adalah keintiman memiliki peran yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan dalam menjaga kualitas hidup lansia. Keintiman, dalam konteks yang luas, tidak hanya terbatas pada hubungan fisik. Ia juga mencakup kedekatan emosional, sentuhan kasih sayang, komunikasi yang mendalam, dan rasa terhubung dengan pasangan atau orang terkasih. Semua aspek ini berkontribusi pada kesejahteraan mental dan bahkan fisik lansia. Bayangkan seorang kakek dan nenek yang telah puluhan tahun bersama. Mereka telah melewati suka dan duka kehidupan. Di usia senja mereka, sentuhan lembut tangan, senyuman tulus, atau sekadar duduk berdampingan sambil menikmati secangkir teh bisa menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan yang tak ternilai harganya. Namun, kenyataannya, topik keintiman pada lansia seringkali diabaikan atau dianggap tabu. Padahal, dengan memahami pentingnya keintiman dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul, kita dapat membantu para lansia menikmati masa tuanya dengan lebih bermakna dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas mengenai pentingnya keintiman di usia lanjut. Kita akan membahas mengapa hal ini begitu krusial, apa saja permasalahan yang mungkin timbul, bagaimana cara membangun dan mempertahankan keintiman, serta solusi dan saran praktis yang bisa diterapkan. Jadi, tetaplah bersama kami di Rumah Sehat Lansia. Mari kita buka wawasan dan hilangkan stigma seputar keintiman di usia senja demi kesejahteraan orang-orang terkasih kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi bermanfaat. Sekarang, mari kita mulai pembahasannya. Sayangnya, perjalanan mempertahankan keintiman di usia lanjut tidak selalu mulus. Ada berbagai permasalahan dan tantangan yang seringkali menghampiri para lansia dan pasangannya. Mari kita telaah satu persatu, agar kita lebih memahami akar permasalahannya, titik perubahan. Fisik dan kesehatan. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah perubahan fisik yang terjadi seiring bertambahnya usia. Lansia mungkin mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti nyeri sendi, penyakit kronis jantung, diabetes, dan lain-lain, penurunan energi, atau gangguan mobilitas. Kondisi-kondisi ini secara langsung dapat mempengaruhi kemampuan dan keinginan untuk melakukan aktivitas fisik, termasuk aktivitas seksual. Selain itu, perubahan hormon juga memainkan peran penting. Pada wanita yang telah memasuki masa menopause, penurunan kadar estrogen dapat menyebabkan vagina menjadi kering dan kurang elastis, yang bisa membuat hubungan seksual menjadi tidak nyaman atau bahkan menyakitkan. Sementara, pada pria, penurunan kadar testosteron dapat menyebabkan penurunan libido dan disfungsi ereksi. Perasaan tidak nyaman dengan perubahan tubuh sendiri juga dapat menjadi penghalang psikologis. Lansia mungkin merasa kurang percaya diri dengan penampilan fisiknya yang tidak lagi seperti dulu, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keinginan untuk berinteraksi secara intim dengan pasangannya. Dampak psikologis dan emosional. Permasalahan fisik seringkali berdampak pada kondisi psikologis dan emosional lansia. Rasa sakit kronis atau keterbatasan fisik dapat menyebabkan frustrasi, depresi, dan kecemasan. Kondisi emosional yang negatif ini tentu saja dapat menurunkan minat terhadap keintiman. Kesepian dan isolasi sosial juga menjadi masalah serius bagi banyak lansia, terutama mereka yang tinggal sendiri atau kehilangan pasangannya. Kurangnya interaksi sosial dan rasa terhubung dengan orang lain dapat memicu perasaan hampa dan tidak berharga, yang pada akhirnya juga mempengaruhi kebutuhan akan keintiman. Selain itu, pengalaman traumatis di masa lalu, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, juga dapat terus membayangi dan menghambat kemampuan lansia
untuk membangun hubungan intim yang sehat di masa kini. 3. Norma sosial dan rasa tabu. Mungkin salah satu kendala terbesar justru berasal dari norma sosial dan pandangan masyarakat yang kurang tepat mengenai keintiman di usia lanjut. Seringkali ada anggapan bahwa keintiman, terutama yang bersifat fisik, hanyalah milik mereka yang berusia muda. Ketika melihat lansia yang masih menunjukkan kemesraan atau membicarakan tentang kebutuhan intim mereka, tak jarang muncul pandangan sinis atau bahkan dianggap tidak pantas. Pandangan ini tentu saja dapat membuat para lansia merasa malu, bersalah, atau takut untuk mengungkapkan kebutuhan mereka, atau untuk mencari cara untuk mempertahankan keintiman dalam hubungan mereka. Rasa takut akan penilaian negatif dari keluarga, teman, atau bahkan tenaga kesehatan dapat menjadi penghalang yang signifikan. Selain itu, kurangnya edukasi dan informasi yang tepat mengenai seksualitas dan keintiman di usia lanjut juga memperkuat rasa tabu ini. Banyak lansia, dan bahkan keluarga mereka, tidak menyadari bahwa keintiman tetap merupakan kebutuhan yang valid dan penting di usia senja. 4. Kurangnya komunikasi dalam hubungan. Komunikasi yang terbuka dan jujur merupakan fondasi penting dalam setiap hubungan, termasuk dalam hal keintiman. Sayangnya, seiring bertambahnya usia dan lamanya kebersamaan, komunikasi antar pasangan terkadang menjadi kurang intens, atau bahkan terhenti dalam hal-hal yang sensitif seperti kebutuhan dan keinginan intim. Pasangan mungkin merasa tidak nyaman untuk membicarakan perubahan fisik yang mereka alami, rasa sakit saat berhubungan, atau penurunan libido. Mereka mungkin takut menyinggung perasaan pasangan atau merasa topik ini terlalu pribadi untuk dibahas. Akibatnya, masalah yang ada tidak terungkapkan dan justru semakin memperburuk situasi. Kurangnya komunikasi juga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan rasa frustrasi. Salah satu pihak mungkin merasa diabaikan atau tidak diinginkan, sementara pihak lain tidak menyadari adanya masalah atau tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. 5. Pengaruh rutinitas dan kurangnya perhatian. Setelah puluhan tahun bersama, tak dapat dipungkiri bahwa rutinitas sehari-hari dapat mengambil alih sebagian besar waktu dan perhatian pasangan. Fokus mungkin lebih tertuju pada urusan rumah tangga, anak cucu, atau masalah kesehatan, sehingga waktu dan energi untuk memelihara keintiman menjadi berkurang. Perhatian-perhatian kecil yang dulu sering dilakukan saat masih muda, seperti memberikan kejutan, mengucapkan kata-kata mesra, atau sekadar menghabiskan waktu berkualitas berdua, mungkin menjadi semakin jarang. Hal ini dapat membuat hubungan terasa hambar dan mengurangi kehangatan serta kedekatan emosional yang menjadi dasar bagi keintiman yang sehat. 6. Tantangan spesifik. Terkait kondisi kesehatan. Beberapa kondisi kesehatan tertentu dapat menimbulkan tantangan spesifik dalam hal keintiman. Misalnya, nyeri kronis dapat membuat posisi tertentu saat berhubungan menjadi tidak nyaman. Penyakit seperti demensia atau Alzheimer dapat mempengaruhi komunikasi dan pemahaman dalam hubungan. Efek samping dari obat-obatan tertentu juga dapat menurunkan libido atau menyebabkan disfungsi seksual. Penting untuk diingat bahwa setiap lansia dan setiap pasangan memiliki pengalaman dan tantangan yang unik. Memahami berbagai permasalahan umum ini adalah langkah awal untuk mencari solusi dan memberikan dukungan yang tepat. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai mengapa keintiman begitu penting bagi lansia. Setelah memahami berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi lansia terkait keintiman, kini saatnya kita menggali lebih dalam mengenai mengapa aspek ini begitu penting bagi kesejahteraan mereka. Keintiman di usia senja memiliki manfaat yang luar biasa, baik dari segi fisik, mental, maupun emosional. 1. Manfaat fisik keintiman bagi lansia. Meskipun seringkali tidak disadari, keintiman fisik memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan fisik lansia. Sentuhan kasih sayang, pelukan, ciuman, dan aktivitas seksual yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan dapat memicu berbagai respon fisiologis yang menguntungkan. Pelepasan hormon bahagia. Sentuhan dan kedekatan fisik merangsang pelepasan hormon oksitosin yang sering disebut sebagai hormon pelukan atau hormon cinta. Oksitosin menciptakan perasaan tenang, nyaman, dan terhubung dengan pasangan. Selain itu, aktivitas seksual juga dapat memicu pelepasan endorfin yang memiliki efek pereda nyeri dan meningkatkan suasana hati, menurunkan stres dan kecemasan. Hormon oksitosin juga berperan dalam menurunkan kadar hormon stres kortisol dengan
Demikian, keintiman dapat membantu lansia merasa lebih rileks dan mengurangi gejala kecemasan, meningkatkan kualitas tidur, pelepasan hormon prolaktin. Setelah aktivitas seksual dapat membantu meningkatkan kualitas tidur, tidur yang nyenyak sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental lansia. Menjaga kesehatan jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hubungan seksual yang sehat dan teratur dapat membantu menjaga tekanan darah yang stabil dan meningkatkan sirkulasi darah. Hal ini tentu saja berkontribusi pada kesehatan jantung dan pembuluh darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Keintiman yang positif dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Studi menunjukkan bahwa orang yang memiliki hubungan dekat dan bahagia cenderung memiliki respons imun yang lebih baik, meredakan nyeri. Pelepasan endorfin dan oksitosin juga dapat membantu meredakan berbagai jenis nyeri, seperti nyeri sendi atau sakit kepala. 2. Manfaat mental dan emosional keintiman bagi lansia. Selain manfaat fisik, keintiman memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan mental dan emosional lansia. Rasa terhubung, dihargai, dan dicintai adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak pernah hilang. Bahkan di usia senja, mengurangi rasa kesepian dan isolasi. Keintiman, baik fisik maupun emosional, dapat menjadi penawar yang efektif untuk rasa kesepian dan isolasi sosial yang sering dialami lansia, terutama mereka yang tinggal sendiri atau jauh dari keluarga. Meningkatkan rasa harga diri dan kepercayaan diri. Merasa diinginkan dan dicintai oleh pasangan dapat meningkatkan rasa harga diri dan kepercayaan diri lansia. Hal ini sangat penting untuk menjaga semangat hidup dan pandangan positif terhadap diri sendiri. Menciptakan rasa aman dan nyaman. Keintiman dalam hubungan yang sehat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi lansia. Mereka merasa memiliki seseorang yang dapat diandalkan dan berbagi suka duka kehidupan, meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Hubungan yang intim dan memuaskan berkontribusi besar terhadap kebahagiaan dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Lansia yang merasa terhubung dan dicintai cenderung lebih optimis dan menikmati hidupnya. Memperkuat ikatan dengan pasangan. Berbagi momen intim, baik fisik maupun emosional, dapat memperkuat ikatan dan keintiman dalam hubungan pernikahan atau kemitraan jangka panjang. Ini membantu pasangan merasa lebih dekat dan saling memahami, menyediakan dukungan emosional. Pasangan yang intim dapat saling memberikan dukungan emosional saat menghadapi berbagai tantangan di usia lanjut, seperti masalah kesehatan, kehilangan orang terdekat, atau perubahan dalam kehidupan sosial. 3. Bentuk-bentuk keintiman di usia lanjut. Penting untuk dipahami bahwa keintiman di usia lanjut tidak selalu harus berfokus pada hubungan seksual. Ada banyak bentuk keintiman lain yang juga sangat berarti dan dapat memenuhi kebutuhan lansia akan kedekatan dan kasih sayang. Keintiman fisik non-seksual. Ini meliputi sentuhan lembut seperti berpegangan tangan, berpelukan, mencium kening, mengusap punggung, atau sekadar duduk berdampingan. Sentuhan-sentuhan kecil ini dapat menyampaikan rasa sayang dan memberikan kenyamanan tanpa harus mengarah pada aktivitas seksual. Keintiman emosional ini terwujud melalui komunikasi yang mendalam, berbagi perasaan dan pikiran, saling mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan dan empati, serta menunjukkan kasih sayang melalui kata-kata dan tindakan keintiman sosial. Ini melibatkan kegiatan yang dilakukan bersama pasangan atau orang terkasih, seperti berjalan-jalan, menikmati makanan bersama, menonton film, bermain game, atau terlibat dalam kegiatan sosial lainnya. Kebersamaan ini menciptakan rasa terhubung dan mempererat hubungan. Keintiman intelektual. Ini terjadi ketika pasangan berbagi minat dan ide, terlibat dalam percakapan yang merangsang pikiran, atau belajar hal baru bersama. Keintiman intelektual dapat menjaga pikiran tetap aktif dan menciptakan rasa saling menghargai. Keintiman spiritual bagi sebagian lansia, berbagi keyakinan dan praktik spiritual dengan pasangan dapat menjadi bentuk keintiman yang mendalam. Berdoa bersama, membaca kitab suci, atau menghadiri kegiatan keagamaan bersama dapat memperkuat ikatan spiritual dan emosional. Dengan memahami berbagai bentuk keintiman ini, lansia dan pasangannya dapat menemukan cara-cara untuk tetap terhubung dan memenuhi kebutuhan akan kedekatan dan kasih sayang. Bahkan, jika aktivitas seksual tidak lagi menjadi fokus utama atau tidak memungkinkan karena kondisi kesehatan, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda dalam hal keintiman. Komunikasi yang terbuka dan jujur antara pasangan adalah kunci untuk memahami apa yang paling penting bagi masing-masing
dan bagaimana cara saling memenuhinya. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas solusi dan saran praktis untuk membangun dan mempertahankan keintiman di usia lanjut. Setelah memahami pentingnya keintiman dan berbagai tantangan yang mungkin dihadapi, kini saatnya kita membahas solusi dan saran praktis yang dapat membantu lansia dan pasangannya untuk membangun dan mempertahankan keintiman yang sehat dan memuaskan. Di usia senja pertama, prioritaskan komunikasi yang terbuka dan jujur. Langkah pertama yang paling penting adalah membuka jalur komunikasi yang jujur dan terbuka dengan pasangan mengenai kebutuhan, keinginan, dan kekhawatiran terkait keintiman. Jadwalkan waktu untuk berbicara. Luangkan waktu khusus untuk duduk bersama dan berbicara dari hati ke hati tanpa gangguan. Ini bisa menjadi saat minum teh di pagi hari atau sebelum tidur di malam hari. Dengarkan dengan empati ketika pasangan berbicara. Dengarkan dengan penuh perhatian dan berusaha untuk memahami perspektifnya tanpa menghakimi. Tunjukkan empati dan validasi perasaannya. Ungkapkan kebutuhan dan keinginan dengan lembut. Sampaikan kebutuhan dan keinginan Anda dengan cara yang lembut dan tidak menuntut. Gunakan kalimat saya, merasa, daripada menyalahkan pasangan. Diskusikan perubahan fisik dan kesehatan. Jika ada perubahan fisik atau masalah kesehatan yang mempengaruhi keintiman, bicarakanlah secara terbuka. Cari solusi bersama, seperti posisi yang lebih nyaman saat berhubungan, atau penggunaan alat bantu jika diperlukan. Jangan takut untuk mengungkapkan ketidaknyamanan. Jika ada sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman, baik secara fisik maupun emosional, jangan ragu untuk mengatakannya dengan jujur, namun tetap sopan. 2. Fokus pada keintiman non-seksual. Ingatlah bahwa keintiman tidak hanya terbatas pada hubungan seksual. Ada banyak cara lain untuk menunjukkan kasih sayang dan mempererat hubungan di usia lanjut. Sentuhan kasih sayang. Perbanyak sentihan-sentihan lembut, seperti berpegangan tangan, berpelukan, mencium kening, atau mengelus rambut. Sentuhan fisik dapat menyampaikan rasa sayang dan memberikan kenyamanan. Kata-kata afirmasi. Ungkapkan rasa cinta, penghargaan, dan kekaguman Anda kepada pasangan melalui kata-kata yang tulus. Pujian kecil atau ucapan terima kasih dapat sangat berarti. Waktu berkualitas bersama. Luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang Anda berdua nikmati. Meskipun hanya hal-hal sederhana, seperti menonton film, mendengarkan musik, atau berjalan-jalan di taman, tindakan pelayanan, tunjukkan kasih sayang melalui tindakan nyata, seperti membantu pekerjaan rumah tangga, menyiapkan makanan kesukaan pasangan, atau mengurus keperluannya saat sakit. Pemberian hadiah kecil yang penuh perhatian, seperti bunga, buku, atau makanan kesukaan, dapat menjadi simbol cinta dan perhatian. 3. Ciptakan momen romantis. Meskipun rutinitas sehari-hari terkadang membuat kita lupa, penting untuk tetap menciptakan momen-momen romantis dalam hubungan. Kencan malam di rumah. Sesekali, buatlah suasana khusus di rumah seperti layaknya kencan di luar. Siapkan makanan istimewa, nyalakan lilin, dan putar musik romantis. Nostalgia bersama, buka kembali foto-foto lama atau kenang masa-masa indah yang pernah kalian lalui bersama. Ini dapat mempererat ikatan emosional dan membangkitkan kembali perasaan cinta. Berikan kejutan kecil. Sesekali, berikan kejutan kecil yang menyenangkan kepada pasangan, seperti tiket pertunjukan, pijat relaksasi, atau liburan singkat. Rayakan momen spesial. Jangan lupakan hari ulang tahun pernikahan atau hari-hari penting lainnya. Rayakanlah dengan cara yang spesial dan bermakna bagi Anda berdua. 4. Jaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental yang baik merupakan fondasi penting untuk mempertahankan keintiman. Gaya hidup sehat. Dorong pasangan untuk menjalani gaya hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur sesuai kemampuan, dan istirahat yang cukup. Kelola stres. Bantu pasangan untuk mengelola stres melalui teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau hobi yang menyenangkan. Cari dukungan sosial. Pertahankan hubungan dengan teman dan keluarga. Dukungan sosial dapat mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional jika ada masalah kesehatan fisik atau mental yang mempengaruhi keintiman. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau psikolog. Mereka dapat memberikan diagnosis, pengobatan, dan saran yang tepat. 5. Sesuaikan ekspektasi dan fokus pada kenyamanan.
penting untuk menyesuaikan ekspektasi terkait keintiman di usia lanjut. Performa seksual mungkin tidak lagi menjadi fokus utama. Lebih penting untuk mengutamakan kenyamanan, keintiman emosional, dan rasa saling menghargai. Eksplorasi bentuk keintiman yang baru, jika aktivitas seksual tradisional menjadi sulit atau tidak nyaman. Eksplorasilah bentuk-bentuk keintiman lain yang tetap menyenangkan dan memuaskan bagi Anda berdua. Prioritaskan kesenangan dan keintiman, bukan performa. Fokuslah pada keintiman emosional dan sentuhan kasih sayang yang memberikan rasa nyaman dan terhubung. Dengarkan tubuh Anda. Jangan memaksakan diri jika merasa tidak nyaman atau sakit. Istirahatlah dan komunikasikan perasaan Anda kepada pasangan. 6. Titik pendidikan dan informasi yang tepat. Mencari informasi yang tepat mengenai seksualitas dan keintiman di usia lanjut dapat membantu menghilangkan rasa tabu dan memberikan pemahaman yang lebih baik. Baca buku atau artikel terpercaya. Cari sumber informasi yang kredibel mengenai topik ini. Ikuti seminar atau workshop jika ada. Beberapa organisasi mungkin mengadakan seminar atau workshop tentang kesehatan dan keintiman lansia. Berbagi informasi dengan pasangan. Diskusikan informasi yang Anda dapatkan dengan pasangan. Untuk meningkatkan pemahaman bersama. 7. Dukungan dari keluarga dan lingkungan. Keluarga dan lingkungan sekitar juga memainkan peran penting dalam mendukung keintiman lansia. Hilangkan stigma. Hindari pandangan negatif atau meremehkan mengenai keintiman di usia lanjut. Berikan ruang dan privasi. Hormati kebutuhan lansia akan privasi dan waktu berdua. Tawarkan bantuan jika diperlukan. Jika lansia memiliki masalah kesehatan yang menghambat, tawarkan bantuan atau fasilitasi untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Dengan menerapkan solusi dan saran ini, diharapkan para lansia dan pasangannya dapat tetap menjaga keintiman yang sehat, bahagia, dan bermakna di usia senja, sehingga kualitas hidup mereka pun semakin meningkat. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, dapat kita simpulkan bahwa keintiman di usia senja bukanlah sesuatu yang tabu atau tidak relevan. Justru sebaliknya, keintiman memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional para lansia. Kita telah melihat bagaimana berbagai permasalahan, seperti perubahan fisik, dampak psikologis, norma sosial yang kurang mendukung, kurangnya komunikasi, pengaruh rutinitas, dan tantangan spesifik terkait kondisi kesehatan dapat menjadi penghalang bagi keintiman di usia lanjut. Namun, kita juga telah memahami betapa besar manfaat yang bisa didapatkan ketika keintiman tetap terpelihara. Dari segi fisik, keintiman dapat memicu pelepasan hormon bahagia, menurunkan stres, meningkatkan kualitas tidur, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meredakan nyeri. Dari segi mental dan emosional, keintiman dapat mengurangi rasa kesepian, meningkatkan rasa harga diri, menciptakan rasa aman dan nyaman, meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup, memperkuat ikatan dengan pasangan, serta menyediakan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan di usia senja. Penting untuk diingat bahwa keintiman di usia lanjut memiliki banyak bentuk, tidak hanya terbatas pada hubungan seksual, sentuhan kasih sayang, komunikasi yang mendalam, waktu berkualitas bersama, keintiman intelektual, dan keintiman spiritual juga merupakan cara-cara yang bermakna untuk menunjukkan cinta dan mempererat hubungan untuk membangun dan mempertahankan keintiman di usia senja. Beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan adalah memprioritaskan komunikasi yang terbuka dan jujur, fokus pada keintiman non-seksual, menciptakan momen-momen romantis, menjaga kesehatan fisik dan mental, menyesuaikan ekspektasi dan fokus pada kenyamanan, mencari pendidikan dan informasi yang tepat, serta mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan, menghilangkan stigma dan pandangan negatif mengenai keintiman di usia lanjut adalah tanggung jawab kita bersama. Para lansia memiliki hak untuk tetap merasakan cinta, kasih sayang, dan keintiman dalam hidup mereka. Dengan memberikan dukungan, pemahaman, dan informasi yang tepat, kita dapat membantu mereka menikmati masa tuanya dengan lebih bermakna dan bahagia. Ingatlah bahwa setiap individu dan setiap pasangan memiliki perjalanan yang unik, tidak ada satu cara yang benar untuk menjalani keintiman di usia senja. Yang terpenting adalah adanya komunikasi yang baik, saling pengertian, dan keinginan untuk terus menjaga kehangatan dan kedekatan dalam hubungan. Keintiman di usia senja adalah tentang merayakan cinta yang telah teruji oleh waktu, menghargai kebersamaan, dan menemukan kebahagiaan dalam sentuhan lembut,
senyuman tulus, dan percakapan yang mendalam. Ini adalah tentang merawat hati dan jiwa. Sama pentingnya dengan merawat tubuh yang menua. Mari kita terus belajar dan berbagi informasi mengenai kesehatan dan kesejahteraan lansia. Termasuk aspek penting, seperti keintiman. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan penuh kasih sayang bagi para lansia yang kita cintai. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai pentingnya keintiman di usia senja. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi Anda semua, terutama bagi para lansia dan keluarga yang mendampingi mereka. Ingatlah, selalu bahwa usia hanyalah angka, dan kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan keintiman tidak pernah pudar seiring berjalannya waktu. Mari kita terus berupaya untuk menciptakan hubungan yang sehat, dan penuh kehangatan di setiap tahap kehidupan. Kami dari channel Rumah Sehat Lansia sangat berterima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari informasi yang kami sampaikan. Bagikan juga video ini kepada orang-orang terdekat Anda, agar semakin banyak yang menyadari pentingnya keintiman di usia senja. Jika Anda memiliki pertanyaan, atau topik lain yang ingin kami bahas, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Kami sangat senang untuk berinteraksi dan belajar bersama Anda. Bagi Anda yang belum subscribe channel Rumah Sehat Lansia, jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting lainnya seputar kesehatan dan kesejahteraan lansia. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengunggah video baru.